Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi, ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada pemilik, pengurus, pengawas dan pemusnah semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia zat yang mulia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita agar bertahan dan bertambah dengan kalimat mulia alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang tersuci jalur nasabnya, tersempurna seluruh akhlak dan juga fisiknya. Dengannya sang pencipta Allah Azza wa Jalla menutup seluruh risalah langit, seluruh nabi dan rasul, dan juga dia dijadikan sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu memberikan salam hormat kepada beliau sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih melanjutkan bahasan kitab kita. Rasulullah SAW berkisah tentang surga dan neraka, dan saya sengaja memilih dari bahasan belakang tentang neraka dulu, baru kemudian kita mundur ke awal buku bahas masalah surga, dan khusus buku ini baru bahasan kita yang kedua. Kita akan masuk ke pasal kelima dari masalah neraka di halaman 115. Setelah sebelumnya kita sempat membahas 5 pasal. Pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari api neraka. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita agar membaca doa berlindung dari api neraka. Kesimpulannya adalah disunnahkan membaca minimal 3 sampai 7 kali per hari. Kita meminta agar dijauhkan dari api neraka dan juga minta agar dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau kita mengucapkan itu, maka secara otomatis neraka akan berkata, ya Allah, dia berlindung dariku, maka lindungilah. Dan neraka dan surga berkata, ya Allah, dia mohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah. Yang kedua, pasal kedua kita bahas tentang ancaman neraka. Bagaimana kalau neraka itu benar dan sangat nyata, serta seseorang yang melanggar pasti akan mendapatkan siksaan pada saat dia meninggal dunia. Kemudian juga kita sudah membahas tentang pintu-pintu neraka. Dan saya sudah titik beratkan waktu itu, kita kalau membahas atau kalau dalam syariat dibahas pintu, seperti misalnya surga dan neraka, pintunya difokus untuk dijelaskan, dirincikan, karena memang pintu simbol daripada bangunan. Kalau pintunya saja seperti itu, bagaimana dengan bangunannya? Ini juga sudah saya kasih gambaran. Kemudian pasal keempat lebih dalam kita membahas tentang gambaran panasnya api neraka. Dan poinnya adalah api yang Bapak Ibu sekarang gunakan di dunia itu adalah 1/70 dari api neraka. Jadi neraka itu 69 kali lipat ditambah lagi dengan, jadi 70 kali lipat lah ya dari panasnya api yang sekarang kita rasakan. Jadi ini memang satu hal yang perlu, wajar kalau seseorang itu khawatir untuk masuk ke sana. Sekarang kita masuk ke pasal kelima. Bahasan kita semoga Allah berkahi ke depan adalah warna Jahannam. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50. Ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Dan kalian atau kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, hari kiamat nanti, diikat bersama-sama dengan belenggu. Jadi orang yang masuk neraka diikat, disambung belenggu tersebut untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Pakaian mereka adalah dari pelengking atau ter yang biasa dipakai untuk buat jalan. Ter itu istilah sesuatu yang panas dan bergetah, pelengking ya. Maka dikatakan pakaian mereka seperti itu, sesuatu yang panas, bergetah dan melengket di tubuh mereka. Dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana keadaan warna neraka Jahannam. Semuanya api. Semuanya api. Jadi kalau dikatakan wajah mereka ditutup oleh api neraka, artinya tidak ada celah yang tidak ada api. Ada ruangan misal panas karena di sudut ruangan ada apinya.
atau di sekeliling ruangan ada apinya. Kalau neraka jahanam tidak, semuanya berapi. Jadi seperti ruangan yang penuh dengan api lalu seseorang masuk ke dalam sehingga dia bergerak kiri kanan pun ya, pelan atau cepat gerakannya tetap akan dihanguskan oleh api itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, Abu Hurairah anhu pernah berkata, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Maka ia adalah hitam seperti malam yang gelap. Jadi api itu kalau kita panasin, anggaplah bara ya, bara. Kalau kita biasa lihat arang dibakar, arang itu kalau awal dibakar nanti akan menjadi merah. Coba dibiarin lama-lama nanti warnanya putih ya. Arang itu berubah jadi putih kayak api, tapi kita menganggap mungkin sudah mati padahal sebenarnya tidak, panas sekali. Dan kalau dibiarkan lagi nanti akan menjadi hitam. Api itu kalau sudah terlalu lama di lilin misalnya menyala, terakhir sekali akan ada warna hitam. Dan itu api yang paling panas. Maka makna daripada hadis ini adalah neraka jahanam panas dan warnanya gelap hitam gitu. Karena panasnya api yang sudah dinyalakan di api neraka itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad sahih, Abu Hurairah anhu berkata, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Ter tadi ya, sesuatu yang bergetah dan kalau melekat membakar panasnya. Berarti di sini maknanya adalah neraka itu berwarna hitam gelap. Hadis yang lain dalam pasal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Darul-Qutni, Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Bermegah-megahan dengan keturunan, selalu bangga kalau anaknya memiliki kelebihan fisik misalnya, atau memang anak ini jadi jalur ayahnya yang terkenal atau ibunya darah biru kalau kita di Indonesia, selalu berbangga-bangga dengan itu. Padahal ini akan memunculkan kesombongan pada diri si anak dan pendidikannya akan rusak nanti. Nah, dia akan tumbuh dalam kondisi merasa dirinya lebih dari orang lain, dan ini tidak boleh. Ini dakwah jahiliyah. Yang kedua, mencaci maki nasab, misal menghina. Seperti ada satu lokasi A, suku A. Ada lokasi B, suku B. Suku B menghina suku A. Di Indonesia pun masih ada sampai sekarang itu. Masih ada menganggap suku tertentu, oh suku itu. Kesannya kayak dia lebih baik daripada suku itu. Ini semua tidak boleh dalam Islam. Menghina nasab, menghina nasab. Kemudian yang ketiga adalah meminta hujan pada bintang. Menganggap kalau bintang berbentuk dengan bentuk tertentu berarti akan turun hujan, atau memohon-mohon supaya bintang itu muncul. Nah, ini semua termasuk dakwah jahiliyah. Dan meratapi orang yang sudah mati. Meratapi orang yang sudah mati. Maksudnya meratapi ini nangis-nangis terisak-isak, mukul-mukul badannya, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Orang mukmin tidak akan lakukan ini. Karena dia tahu mati itu hanya sebuah pintu di mana seseorang akan menuju ke hidup yang sebenarnya, mendapatkan janji yang telah Allah janjikan. Jadi orang mukmin tidak akan takut mati. Kalaupun ada kerabatnya yang mati duluan, dia tenang saja karena dia tahu tidak hilang. Anak yang meninggal, suami yang meninggal, istri yang meninggal, orang tua yang meninggal, semua itu hanya mendahului kita saja. Tidak ada sama sekali ya seperti yang dibayangkan kalau dia akan tinggalkan misalnya, atau kalau dia akan hilang sama sekali ya, dia akan hilang sama sekali. Lalu kata Nabi SAW dalam berupan hadis, wanita yang meratapi kematian jika tidak bertaubat sebelum matinya. Jadi di sini memang kenapa wanita yang disebutkan, karena kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini terbawa perasaan ya, secara global. Misal anaknya meninggal, misal suaminya meninggal, kecuali yang telah Allah berikan hidayah dengan ilmu syar'i sehingga mereka faham gitu, bahwasanya meratapi dalam Islam tidak boleh. Kita mungkin netesin air mata, iya. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan waktu meninggal Ibrahim, netesin air mata, tapi nggak bersuara Nabi SAW, netes air mata. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga sedih?
Anda juga menangis gitu? Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat yang telah Allah masukkan di dalam hati setiap hambanya. Gitu. Tapi beliau tidak meratapi, tapi itu kenapa dia yang mati duluan, kenapa begini, kenapa begitu, mengucapkan doa-doa yang berbahaya buat diri dia sendiri. Nah, tidak boleh dia ucapkan, coba saya saja yang mati. Itu semua tidak boleh diucapkan. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan terjadilah seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi orang mukmin tahu kalau mati adalah sesuatu ya kelaziman, sebuah pintu yang harus dimasuki oleh setiap orang, dan mati itu hanya akan membuat seseorang yang menuju kepada kehidupan abadinya. Yang penting agama sudah mengajarkan kepada kita, usahakan pada saat meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kata kuncinya. Kalau sudah meninggal dalam keadaan Islam, pasti bersatu dah. Enggak mungkin terpisah. Gitu kan? Asal dia meninggal dalam keadaan Islam dan dia tidak rusak keislamannya, tidak murtad, ya, tidak musyrik, ya, membatalkan keislaman dia, maka insya Allah akan ya, ketemu di sana. Karena itu tiketnya. Meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Dikatakan wanita yang meratapi kematian jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka ia datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking dan baju dari api yang menyala-nyala. Jadi ini maksudnya neraka akan seperti itu keadaannya, penyiksaannya karena api semua sehingga akhirnya melengket ke tubuh orang-orang yang sedang disiksa. Jadi kita ambil kesimpulan dari pasal kelima, warna neraka Jahannam semua dipenuhi dengan api yang sangat panas, saking panasnya sehingga berubah menjadi hitam, gelap, seperti malam hari. Kalau seseorang masuk ke penjara, Bapak Ibu sekalian, dan penjara ini warna temboknya putih, bersih, lantainya bersih, walaupun di dalam mungkin dia akan disiksa, tidak setakut kalau tempat itu penuh dengan darah berserakan, gelap, ya, dengan suara-suara teriakan orang, pasti akan beda. Syok jiwanya lebih besar. Dihukum nanti lebih sakit, ya, seperti itulah. Ya. Orang masuk ke rumah sakit, kalau rumah sakitnya bersih, rapi, walaupun dia akan operasi, tubuhnya akan dibedah, masih tenang saja. Tapi kalau orang masuk ke rumah sakit, yang orang di sana yang bocor kepalanya, yang ini lantainya kotor, yang masuk kamar mandi kotor, di sana orang teriak, dia sudah syok kejiwaan terlebih dahulu sehingga kerepotan sendiri, nanti dia akan susah dioperasi pun walaupun sebenarnya dia akan dibius dengan diikuti dengan ketegangan. Kondisi bangunan berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Makanya nanti pada saat kita bahas surga, kita akan temukan kondisi ini akan diceritakan. Taman-taman yang rapi, udara-udara yang sejuk, buah-buahan yang banyak, pohon-pohon yang rindang, pakaian yang bersih dan seterusnya. Maka itu akan membuat orang memang tenang, ya, seperti itulah. Masuk ke pasal ke-6, lembah-lembah Jahannam. Jadi neraka Jahannam bangunan dan juga penuh dengan lembah-lembah, yang lembah ini fungsinya untuk penyiksaan sesuai dengan dosa yang telah dilakukan, dan setiap dosa punya tempat-tempat tersendiri. Para pezina, para makan riba, para orang durhaka dengan orang tua dan seterusnya, mereka akan digabungin, kemudian mereka akan disiksa. Walaupun mereka hidup berbeda masa. Misal ada pengikut kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW durhaka sama orang tuanya, dan itu dilarang. Kemudian ada juga umat Muhammad SAW yang durhaka dengan orang tuanya, maka nanti akan digabungin di sebuah lembah khusus untuk penyiksaan mereka saja. Ya, kemudian ada orang yang sholat, tidak sholat, ada orang ini dan seterusnya. Kalau ada orang melakukan semua pelanggaran itu, maka dia akan digilir, disiksa di sini, nanti akan digiring, disiksa di sana, terus begitu, tidak pernah berhenti. Setiap harinya, dan sudah saya jelaskan di awal membahas neraka, di neraka tidak ada kematian. Dalam arti kata, siksa itu akan dirasakan secara kontinu, terus menerus. Ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu adalah surah Maryam ayat 59 yang diangkat oleh penulis di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka ada orang-orang yang lalai, dia nggak mau belajar agama, dia juga nggak mau jalankan perintah agama, tidak mau belajar, tidak mau juga mengamalkan. Ya. Jadi ada orang yang tidak mau sama sekali hadir majelis taklim, merasa tidak perlu, tidak mau perlu dengar ceramah,
Selalu yang ada dalam hidupnya musik, gosip, dan segala macam hal yang berbau dosa. Sehingga akhirnya lahir di tangan mereka generasi yang lebih buruk lagi dari mereka. Kalau bapak ibu sekarang tidak sholat 5 waktu, kira-kira anak-anak kita seperti apa nanti yang dididik? Lebih nggak sholat lagi, ya. Mungkin bahkan bisa menjadi kufur. Maka Allah mengatakan khusus untuk generasi seperti ini, maka akan datang sesudah mereka orang-orang yang tidak sholat, tidak menjalankan perintah agama, tidak belajar, pengganti yang lebih jelek lagi, yang akan menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Maka kelak mereka akan menemukan kesesatan. Kata para ulama tafsir, makna mereka akan menemukan kesesatan, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan dimasukkan dari satu lembah ke lembah yang satunya, lembah satu, lembah yang ke satunya lagi, terus itu digilir karena semua dosa dilakukan oleh dia. Ibnu Mas'ud menjelaskan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yakni sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk rasanya, maksudnya baunya, ya, aromanya. Kemudian jadi di sini makna lembah adalah sebuah yang cekung seperti biasa kita tahu lembah, dan di situ khusus untuk penyiksaan. Dalam hadis yang lain, hadis ini disebutkan oleh Baihaqi dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundhiri juga dalam kitab At-Targhib. Kalau yang tadi sebelumnya tafsir surah Maryam ayat 59 diambil dari tafsir Ibnu Katsir dari jilid 3 ayat halaman 128. Hadis yang sekarang kita bacakan adalah Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billahi min jubbil hazan aw wadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Qala wadil hazan. Aw wadil hazan. Qala wadin fi jahannama tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah. A'addahu Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah al-hazan. Al-hazan artinya kesedihan, ya. Lembah kesedihan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah lembah al-hazan itu, lembah kesedihan itu, sehingga kami harus berlindung darinya? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka jahanam, yang neraka jahanam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Pembaca Al-Quran yang riya. Saksi bahasan kita, jadi kalau saya rasionalkan begini, kalau ada di antara seseorang, bukan di sini insya Allah, punya luka di tubuhnya yang sudah borok, rusak, misal sudah menghitam, baunya nggak enak, gatal, ya, sakit, berkumpul semua rasa-rasa di situ. Seseorang di antara kita pasti berharap hilang gitu, ya. Kalau ada luka di tubuhnya, kemudian luka itu misalnya sudah membusuk, sudah bau, ya, gatal, segala macam ada di situ. Ya, kadang-kadang ada penyakit seperti ini. Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya, ya, masalah itu. Makna ini, ya, makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi SAW tadi. Jadi di neraka jahanam ada lembah hazan, lembah kesedihan yang disiapkan untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah tapi masuk neraka, gitu kan. Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ. Karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk, ya, manusia. Maka kata Nabi SAW, neraka jahanam sendiri, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik, ya, berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu. Minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya. Tetapi Allah sudah letakkan di situ. 70 kali neraka jahanam minta berlindung darinya karena busuknya dan rusaknya lembah itu. Sebagian ulama menjelaskan makna daripada neraka jahanam berlindung darinya. Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab biasanya berlindung dari banyak hal, ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari, ya, interaksi, ya, dari warna, semua itu masuk di dalamnya. Berarti neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah ini.
Tinggal kita ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata lembah di neraka ada dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing. Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Quran dan riya. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas-jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum, wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah. Dan kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Ingat, tidak ada untungnya sama sekali. Enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena riya, sama sekali enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang? Sudah pernah saya bahasakan. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat sholat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Sholatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata, orang itu luar biasa sholatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukuknya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan didengar oleh dia, kau telah membinasakannya. Kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, tadi kamu sholat Masya Allah ya, misal. Kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya. Ya. Tadi mungkin dia khusyuk, sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini. Dia iyakan, batal. Ingat kata ulama, riya itu ya bisa berlaku setiap saat walaupun ibadah itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Misal gini, kita haji 10 tahun yang lalu, sudah berusaha menjaga nih supaya tidak ada yang tahu, ataupun orang tahu yang sudah pernah haji, alhamdulillah, sebatas itu saja misal ya. Mungkin waktu kita tawaf sempat menangis waktu berdoa kepada Allah, mungkin pada saat di Arafah kita sempat menangis, mungkin kita merasa kenikmatan waktu sujud di depan Ka'bah di Masjid Haram, rasanya nyaman. Selama ini kita kontrol, nggak pernah ceritain ke orang. 10 tahun kemudian ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji. Lalu dia bilang, kemarin itu padat sekali, tapi enak loh haji itu. Misal. Kemudian dia bilang, saya saking enaknya ibadah itu rasanya sampai nggak tahan, waktu tawaf saya lagi tawaf nangis. Misal. Sebenarnya nggak ada gunanya ya, dia ceritain itu nggak ada gunanya, untuk apa? Orang nggak ada yang nanya, nggak ada sebabnya, nggak ada. Diceritain sama dia. Ini sudah terbuka pintu riya nih. Syaitan ya, namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh dia juga khusyuk. Kamu kan juga khusyuk, ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu. Mungkin nggak riya. Sekarang bisa jadi riya tuh. Jadi riya itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, tadi saya sudah sedekah, ikhlas kepada Allah, berarti besok bisa saya ceritain. Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan, niatnya riya terhapus dari buku amal. Gitu. Jadi usahakan mulutnya dikontrol, jangan ngomong apapun. Ya. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita, malaikat kenal semua orang soleh. Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian? Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia sehingga ikhlas karena Allah, dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar. Plus lagi, artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja. Mungkin dia hanya ke masjid, orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid. Mungkin dia tidak ngomong. Mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditahu ini orang soleh. Tiba-tiba orang dengan sendirinya patuh dengan Allah tanpa dia ngomong gitu. Perilakunya bisa jadi petunjuk, gitu kan?
Orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia, dipastikan pada saat dia sudah meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar ibadah-ibadahnya untuk jadi pelajaran buat manusia. Jadi nggak usah repot-repot ceritain, Allah punya cara. Kisah orang-orang soleh yang dinukil kepada kita, banyak sekali kisah mereka, bagaimana mereka menjaga keikhlasan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya, rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muwatta, ya. Kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita waktu beliau nulis Muwatta, rupanya satu orang, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya, ada orang begini subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh ya. Ini akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta, dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah waktu itu ada 1000 buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, wahai imam, ini semua orang-orang pada saat dengar anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlumba-lumba menulis, dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau ingin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini, buru-buru menulis. Kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat Imam Malik meninggal, dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan, buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab Muwatta. 1000 buku hilang, nggak tahu kemana, gitu kan. Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang yang menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu. Tapi yang jelas orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadilah ikhlas itu. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amalan, riwayat Abu Daud ini ya, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya. Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Ya. Jadi iman tidak bisa. Kalau bapak ibu tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, pastikan percuma, nggak diterima. Ngapain kita keluarin energi, buang-buang waktu. Ya. Jadi tidak diterima, makanya ikhlaskan karena Allah. Memang karena Allah perintahin saya kerjakan, mau siapapun di sebelah saya nggak pusing. Ya. Ini kiat yang pertama, kenali fadilah ikhlas, dan memang dia syarat pertama diterimanya amal. Yang kedua, agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan, kecuali yang kelihatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame, orang-orang sholat Idul Adha, Idul Fitri, laki-laki sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid, emang harus dilihat. Atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak, sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah, udah azan bu, sholat yuk, nah, kita ajak sholat tamunya, gitu kan? Itu lain, sesuatu yang memang harus ada, tinggal kita mengontrol ya, kita mengontrol bagaimana supaya tidak riak. Jadi kalau ditawarin oleh syaitan jangan diiyakan. Ya. Tuh orang tahu kamu yang ajak kamu dapat pahala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap ibadah akan tersirat riak. Nah, tapi kalau kita tidak iyakan maka tidak jadi dosa, ya, tidak jadi dosa. Jadi kita harus rahasiakan. Misal ibadah yang dirahasiakan kayak sholat malam, kayak sedekah, ya. Apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Nah, saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh, ya. Jadi kalau orang sekitar harus tahu ya sudah, lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin, undang orang, ya. Kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji, pakai akhirnya ada istilah walima safar, ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Ya. Walima safar, makanan ke pengantin untuk orang safar, apa hubungannya? Ya. Apa isinya? Iklanin kalau saya mau pergi haji. Ya. Untuk apa diiklanin ini? Apa manfaatnya? Pernah saya tanya, untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk kami didoain Ustaz. Untuk apa didoain? Ya mau pergi haji itu Anda yang doain kita, gitu kan?
Untuk minta maaf. Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji? Orang minta maaf itu setiap saat. Jangan meninggal, jangan tidur malam hari ini kecuali Anda sudah minta maaf sama semua orang yang pernah buat salah, karena kita bisa meninggal, ketemunya akhirat, bahaya gitu kan. Jadi nggak ada alasan. Maka lebih baik nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka, nggak ada ceritanya, nggak enak. Kita punya syariat, nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umrah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membantu seorang ibu janda, tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, di zaman khilafahnya Abu Bakar, beliau pun punya hajat. Beliau mengatakan, saya punya hajat dengan Abu Bakar, kemudian habis sholat duhur, ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa sahabat, ya kan? Kata Umar, nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah. Abu Bakar sering habis jadi imam selama khalifah pulang ke rumahnya. Maka Umar pun nyusul, pikirannya Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar sudah nggak ada, kemudian Abu Umar memberikan salam dari depan rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar. Ya. Lalu Umar berkata, mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah. Gitu. Kata Umar, tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya, tidak ada. Baiklah, Umar cerdas nih. Umar nggak begitu dia pulanglah ke rumahnya, sholat asar, ketemu sama Abu Bakar, nggak ditanya sama dia nggak nanya. Maghrib ketemu nggak nanya, Isya ketemu nggak nanya, subuh ketemu nggak nanya. Besok habis duhur, Abu Bakar waktu keluar dari masjid diikuti sama Umar diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian. Sama Umar diikutin, ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali. Abu Bakar pamit salam, terus ada seorang ibu tua jawab, lalu kemudian Abu Bakar pamit masuk ke dalam, diizinkan, masuklah ke dalam rumah tersebut. Umar menunggu di sebelah tembok rumah. Lalu Abu Bakar mengerjakanlah apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu, kata Umar. Lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi, saya pastikan dia sudah jauh, lalu saya ketuk rumah itu. Lalu saya berikan salam, dijawab oleh seorang nenek. Ya. Lalu saya bilang, ibu, apa ibu izinkan saya masuk? Kata ibu itu, silahkan. Ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu, ibu itu tua. Sangat tua dan buta matanya, sendirian tinggal di rumah itu. Lalu kata Umar, wahai ibu, saya boleh nanya? Dia bilang, silakan. Siapa tadi yang datang itu? Ya. Ibu ini buta ya, ibu ini buta, tua dan sendirian. Kata ibu itu, saya nggak kenal siapa dia, karena dia nggak pernah sebut namanya. Lalu kata Umar, apa yang dia lakukan di rumah anda ini? Dia bilang, setiap hari anak itu dari zaman Nabi SAW masih hidup, kan Nabi sudah meninggal, ini zaman kerajaannya Abu Bakar. Dari zaman Nabi SAW masih hidup, orang ini setiap siang datang ke sini membersihin rumah saya, buatin makanan buat saya, cuciin baju saya, dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok, setiap hari. Tiba-tiba Umar menangis radhiyallahu anhu, dan Umar mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Bayangin, dari sudah puluhan tahun melakukan tidak ada yang tahu. Umar pun tahu karena ngikutin, kalau enggak tahu. Ini membantu seorang yang sangat tua, raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda dan bersihin rumahnya, sapu-sapu dan seterusnya. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar melakukan hal itu. Terus saja beliau mencari orang-orang janda-janda yang susah, dibiayai, dibantu gitu kan. Dan setiap kali selesai dia mengatakan, inilah pelajaran dari Abu Bakar, inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu. Ini contoh-contoh, ini salah satu contoh saja bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu. Jadi kiat yang kedua harus merahasiakannya. Renungi sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang taqi. Taqi itu bertakwa. Diperintahin apa dikerjakan, dilarang apa ditinggalkan. Ghani, orang yang kaya dan suka bersedekah. Ya. Suka membantu orang-orang susah. Dan yang ketiga khafi, suka merahasiakan ibadahnya. Allah cinta dengan orang seperti ini, nggak ada yang tahu ya. Sampai kata Nabi SAW, bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu badannya, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah terima doanya. Jadi jangan pernah anggap remeh. Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, waktu membahas masalah definisi tawadhu. Tawadhu itu merendah karena Allah.
Karena kata Nabi SAW, "Man tawadha'a lillah rafa'ahullah." Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul, di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin, atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting, tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Maka para ulama masing-masing berikan definisi. Hasan Basri diam, rahimahullah. Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas, lalu mereka mengatakan, "Wahai Imam Hasan Basri, apa pendapat anda tentang masalah ini?" Kata Hasan Basri, "Kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu. Sudah banyak definisi, tapi kalau kalian mau tangkap dari saya, ambil dari saya, maka ketahuilah tawadhu adalah jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu, bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya, kecuali kau mengatakan pada dirimu, dia lebih baik daripada saya. Maka secara otomatis kita akan merendah, dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas, tidak akan riak, gitu kan? Biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menceritakanlah, gitu kan? Maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita merendah, jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini masuk dalam poin ketiga. Untuk ikhlas adalah seseorang selalu merendah, merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain dari sisi ibadah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya kau melihat seseorang yang lebih tua, maka katakanlah orang ini lebih dulu hidup dari saya, maka amalnya lebih banyak. Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah, tawadhu. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah, dalam para penuntut ilmu, syaitan masuk di pintu itu. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, gitu kan? Sehingga berat untuk belajar. Mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa. Gitu. Subhanallah, saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah. Sampai saya ambil pelajaran dari mereka. Ada satu syekh dulu namanya Syekh Atiyah. Salah satu ulama di Masjid Nabawi sudah meninggal rahimahullah. Beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikihnya. Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu. Gitu. Kalau kami lagi duduk, kami lihat sendiri tuh. Ada syekh-syekh sudah doktor ya, sudah ngajar, sudah dosen, bisa dikatakan guru besar di kampus, duduk dalam majelis bersama kami. Duduk belajar. Mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya, kalau memang dianggap itu manfaat. Jadi luar biasa gitu. Mereka merendah ya, mereka merendah. Maka ini poin yang juga ya, harus dijaga. Jadi kita sembunyikan yang kedua dan yang ketiga kita merendah. Sehingga kita selalu terkontrol, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lidah, lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong, berhentiin. Nggak usah ngomong, apapun, pokoknya berhubungan dengan ibadah jangan ceritain. Jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak. Ya, anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riya, gitu kan. Nah, nanti sholat ya, ikutin ibu ya, gini loh sholatnya, gitu kan. Kita didik, bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya. Masjid itu fadilahnya besar. Rasulullah SAW bersabda begini misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita nggak ada riyaknya, ya nggak bisa ngontrol kan, otomatis ya. Atau kita menasehatin orang tua kita, saudara kita, agar dia meninggalkan satu perbuatan salah. Saya yakin kita bisa mengontrol itu. Nah kontrolan ini harus bisa kita milikin nih, gitu kan. Sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia, maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua muslim, maka positif, nggak ada masalah, gitu kan? Karena ada memang firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ulama tafsir mengatakan kalau ada seseorang yang kalau dia sampaikan pengalaman dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa mengontrol riya, tidak masuk dalam riya yang dilarang. Tapi ini memang butuh ilmu iman yang kuat ya.
dia bisa memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman dia yang memang tidak diikuti oleh ria. Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menvonis kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia lalu dianggap orang ini berarti buruk. Enggak. Bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu. Memang dia bisa mengontrol sebagaimana dia nasihatin anaknya, gitu kan. Misal di kota Jakarta ini tidak ada yang ikut jihad. Sementara jihad sekarang sedang terjadi. Lalu dia sudah ikut, dia punya pengalaman, lalu dia membicarakan ini jihad itu begini loh, saya hadir ke sana, saya rasakan begini-begini. Untuk motivasi orang dan dia tahu dia tidak. Memang betul-betul ikhlas agar umat Islam ini ayo bergerak, misal gitu kan. Maka itu tidak ada masalah. Sama halnya juga kata ulama orang kalau menyampaikan program-program. Ya, seperti sering bahasakan saya setelah mengambil fatwa ulama tentang bolehnya menyampaikan program. Kayak saya sering sampaikan ini ada program sosial Bapak Ibu sekalian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita nggak sampaikan orang nggak ngerti, gitu kan. Maka harus disampaikan. Teman-teman yang minggu lalu waktu datang teman-teman dari yang mengantar bantuan ke Syria, memang mereka pengalaman di lapangan, mereka harus sampaikan memang kami buka sekolah tahfidz Quran, kami membuka pabrik-pabrik roti buat memberikan makan ke orang-orang dan harus diceritain untuk orang jadi tahu supaya memang mereka termotivasi mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau dia juga menceritakan itu karena dia ingin dipuji ya sama, berarti masuk dalam bab riya. Baik. Itu saya tambahkan karena memang ada disebutkan di sini tentang qurra'ul mura'in, ya. Orang-orang yang baca Quran karena riya. Tentu ini contoh, maka semua juga masuk dalamnya seperti sholat karena riya, sedekah karena riya dan seterusnya. Kita masuk ke pasal ke-7, kerak jahanam. Maksudnya dasarnya ya. Disebutkan dalam surah An-Nisa, penulis mengangkat surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka jahanam. Kata-kata fid darki, dark itu adalah keraknya kalau bahasa Indonesia, dasarnya. Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar api neraka. Baik. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kenapa orang munafik diletakkan di dasar neraka? Dan kalau di neraka, kalau dikatakan dasar berarti tempat yang paling menyedihkan dan paling menyusahkan, ya, paling tidak nyaman, paling berat siksaannya. Itulah dark, ya, keraknya. Jadi tempat yang paling buruk, yang paling buruk. Alasannya kata ulama tafsir adalah karena kalau orang kafir jelas kekufurannya, sementara orang munafik nggak jelas kekufurannya, pura-pura jadi orang beriman, ya. Pura-pura jadi orang beriman. Ya. Ada satu hal yang saya ingin titik beratkan di sini Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat banyak umat Islam tidak faham itu di Indonesia. Kehidupan kita, tolok ukurnya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kehidupan Nabi SAW di Madinah ada 4 golongan, pernah saya sampaikan ini. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir. Saya mulai dari kafir karena kita harus tahu Nabi Muhammad SAW hidup, ya, beberapa tahun pertama di Madinah bertetangga dengan 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, gitu kan. 3 suku ini tinggal bersama Nabi SAW, interaksi, bahkan Nabi SAW pernah memiliki utang kurma dari salah satu pendeta Yahudi, interaksi. Berarti sampai, ya, selesainya nanti pembunuhan Dajjal, sampai Dajjal mati, ya, setelah Dajjal mati kan Islam sudah menyebar dan kata Nabi SAW semua rumah di muka bumi akan masuk Islam. Sampai Dajjal, sebelum Dajjal mati, sebelum Nabi Isa AS turun ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal, ya, itu ke belakang semua orang Islam akan interaksi dengan orang kafir, nggak bisa luput, itu sebuah hukum. Jadi biar presiden kita orang Muslim yang baik, faham agama, ulama, semua menterinya begitu, tetap akan ada interaksi sama orang kafir. Dan ada hukum-hukumnya. Orang kafir ada namanya ahli zimmah, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, kayak turis yang datang, orang yang datang bekerja, orang yang investasi di negara Islam, semua boleh disambut selama mereka tidak buat kerusakan. Dan Nabi SAW mengusir suku-suku Yahudi dari Madinah pada saat mereka berkhianat saja. Setelah berkhianat diperangi oleh Nabi SAW. Kalau enggak maka enggak. Ini ada golongan ini yang pertama. Jadi kita akan ada interaksi dengan orang-orang kafir.
Ada orang kafir yang harbi, orang kafir yang keluar dari negaranya memang mau memerangi umat Islam. Nah ini diperangin, ini lain. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik di zaman Nabi SAW? Pimpinannya namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Salul. Abdullah ini artinya hamba Allah, nama yang bagus. Tapi dia kepala munafikin. Jadi di kehidupan Nabi SAW ada orang munafik. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Orang-orang munafik dibiarkan hidup bersama muslimin. Kalau mereka mau ikut sholat, mereka menggunakan nama Islam, mereka juga ikut berpuasa. Bahkan di zaman Nabi SAW ada di antara mereka ikut berjihad, ikut berperang, gitu kan? Tetapi kelihatan ada ciri-cirinya. Jadi mereka orang-orang yang suka membangkang terhadap hukum Nabi SAW. Nabi mengatakan keluar, enggak, jangan keluar ya Rasulullah, gitu kan? Nabi SAW akan menghukum orang kafir pada saat itu, suku Nadir. Maka datang Abdullah bin Abi Salul mengatakan, mereka adalah teman-teman saya, selamatkan ya Rasulullah. Dia tolong orang-orang kafir yang sudah berkhianat, misal. Kemudian mereka yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam, seperti fitnah tentang masalah ya Aisyah berzina dengan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tentang kisah ifk namanya, fitnah Aisyah, yang Allah selamatkan Aisyah dan Safwan dari fitnah itu. Itu dari kisah Abdullah bin Abi Salul. Ini semua adalah ya sifat-sifat orang munafik. Mereka hidup di tengah-tengah muslimin, sementara mereka membenci Islam dari dalam. Jadi di Indonesia ini banyak sekali, subhanallah, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tapi tampil di media benci Islam. Benci Islam. Apa itu hukum Islam? Apa itu begini? Apa itu begitu? Gitu. Kalau kita lihat misalnya jaringan-jaringan liberal di Indonesia, itu benci sekali dengan Islam itu. Benci luar biasa dengan Islam. Dan kalau kita baca tulisannya mereka kaget, ini muslim atau bukan gitu. Benci Islam. Ada apa? Indonesia harus diterapkan hukum Islam. Ini Indonesia bung gitu. Loh kamu ini muslim atau bukan? Kok lucu gitu. Allah menyuruh memang berjuru dipotong tangannya, perintah Allah. Kamu muslimnya terima. Muslim artinya menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah. Ini enggak. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu kan. Pada saat sekarang lagi diribut-ributin untuk dilarang, nggak boleh itu homoseksual, nggak boleh lesbian. Mereka tampil tuh, kenapa memang? Nggak apa-apa, berikan kebebasan. Ngawur ini, gitu. Allah larang loh, kaum Lut disiksa gara-gara itu. Dan kita mayoritas Muslim, gitu kan. Fitrah manusia menolak, enggak. Mereka tampil sebagai pahlawan, waria didukung.